Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Mbak Jiantika Rahmawati. Mbak Riha Falahiyah. Hadir, Bu. Mbak Kamalia Ulfa. Hadir, Bu. Mbak Diana. Hadir, Bu. Mbak Tiur Pasaribu. Izin, Bu. Baik, Mbak Harumi. Hadir, Bu. Mbak Milantina. Mbak Milantina izin, Bu, sepertinya. Baik, terima kasih. Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap. Insya Allah siap. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini pada puasa semua? Tadi pagi sudah pada sahur apa belum? Puasa, Bu. Sudah. Sudah sahur ya tadi. Tadi pagi kalian sahur dengan apa ini? Nasi, Bu. Nah, tadi kalian sahur dengan nasi dan yang lain sebagainya. Apakah tadi ketika kalian buang air besar, nasi yang telah kalian makan itu ketika keluar dalam bentuk nasi yang utuh atau tidak? Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Bu. Mengapa nasi yang telah kalian makan tadi ketika keluar sudah berubah bentuknya? Ada yang bisa menjelaskan? Karena sudah melalui banyak proses di dalam perut, Bu. Iya, benar sekali. Nasi yang telah dimakan tadi ketika di dalam tubuh mengalami proses pencernaan. Nah, sebelum itu Ibu akan menampilkan sebuah video terlebih dahulu. Sudah terlihat belum share screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang mana kita ketahui bahwa kita membutuhkan makanan untuk memperoleh nutrisi dan sebagai energi untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tahukah Anda, agar makanan dapat digunakan tubuh, proses apakah yang terjadi pada makanan tersebut di dalam tubuh kita? Makanan yang kita makan akan mengalami 4 tahapan proses. Tahap pertama adalah proses menelan. Kita menggigit dan mengunyah makanan agar makanan dapat dipecah menjadi lebih kecil supaya selanjutnya dapat ditelan. Kemudian, makanan masuk menuju lambung. Di lambung, makanan dalam potongan-potongan kecil tadi dicerna menjadi lebih halus lagi. Proses kedua ini disebut mencerna. Setelah bentuk makanan dipecah menjadi lebih sederhana,
yang tidak dapat diserap oleh tubuh tersebut dibuang dengan cara melewatkannya ke usus besar dan selanjutnya dibuang keluar tubuh melalui anus. Nah, setelah kalian memperhatikan video tadi, pasti di benak kalian muncul pertanyaan-pertanyaan, apa saja organ pencernaan itu, fungsi, dan enzim yang berperan. Nah, untuk lebih jauh mengetahuinya, mari kita ikuti pembelajaran pada hari ini yang bertujuan untuk mengidentifikasi organ dalam sistem pencernaan dan fungsinya, serta mengetahui enzim dan peranannya, dan melakukan penyelidikan pencernaan secara kimiawi yang terjadi pada mulut. Baik, Ibu akan apakah PPT-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan pada manusia. Apa yang kalian ketahui mengenai sistem pencernaan? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab apa itu sistem pencernaan? Mbak Sistem Rihan, yang digunakan dalam sistem yang digunakan untuk ini, Bu, proses mencerna makanan. Dari makanan itu dalam bentuk masih kompleks, terus dipecah bentuk yang sederhana supaya bisa lebih mudah diserap tubuh. ya benar sekali. Jadi, sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Pencernaan sendiri merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh pembuluh darah. Nah, macam-macam proses pencernaan makanan itu ada dua, pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan proses memecah makanan secara fisik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah, serta peremasan yang terjadi di dalam lambung. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu proses pengubahan susunan molekul makanan dengan bantuan kerja enzim. Jadi terlihat bedanya ya, bahwa pada pencernaan kimiawi itu dibantu oleh enzim, sedangkan pada pencernaan secara mekanis itu tidak dibantu oleh enzim. Maaf ya karena ada gangguan. Tadi ini sudah belum? Yang ini tadi belum, Bu. Kalau di saya ini tadi belum. Baik, saya ulangi ya. Mengenai sistem pencernaan itu terdapat dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan alat yang dilalui bahan makanan. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Nah, di sini terlihat ya gambar organ-organ sistem pencernaan. Ada mulut, kelenjar ludah,
kerongkongan, hati, lambung, kantung empedu, usus 12 jari, pankreas, usus besar, usus halus, rektum, usus buntu, dan juga ada anus. Urutan saluran pencernaan. Yang pertama itu ada mulut, kemudian masuk ke dalam kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan kemudian akan disimpan di dalam rektum, kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan itu terdapat dua, yaitu organ pencernaan utama dan organ pencernaan tambahan. Untuk organ pencernaan utama, yang pertama ada mulut. Di dalam mulut, pencernaan terjadi secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan kimiawi dibantu oleh air liur yang mengandung enzim. Jadi air liur kita itu mengandung enzim. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi zat glukosa. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Nah, bisa dilihat dari gambar ini ya. Yang kedua yaitu faring dan kerongkongan. Faring merupakan saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Esofagus adalah suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot, dan berdinding tebal yang memanjang menuju lambung. Kerongkongan mempunyai panjang mencapai 20 cm. Pada pangkal kerongkongan terdapat epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan, yang berguna untuk mencegah supaya makanan tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Dinding kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak meremas dan menekan agar makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan sebuah kantung besar yang terletak di bagian atas rongga perut. Pada lambung terdapat enzim dan asam lambung. Nah, enzim yang ada di dalam lambung yaitu yang pertama ada enzim pepsin, berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin, yang berfungsi untuk mengumpulkan protein yang terdapat pada susu. Dan ada asam lambung yang berfungsi untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Pada dinding lambung terdapat lendir yang berfungsi melindungi lambung. Apabila jumlah lendir terlalu sedikit atau asam lambung terlalu banyak, bisa terjadi luka pada dinding lambung. Yang keempat yaitu usus halus. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, dan usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan. Suatu lubang pada dinding usus 12 jari berhubungan dengan dua kelenjar pencernaan yang besar, yaitu pankreas dan hati. Pada pankreas terdapat enzim tripsin yang berfungsi merombak protein menjadi asam amino, enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi zat gula yang disebut maltosa, dan ada juga enzim lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Empedu merupakan cairan yang berfungsi untuk menghancurkan partikel-partikel lemak. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disalurkan menuju usus 12 jari. Yang keempat ada usus besar. Pada usus besar terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan dan pembusukan sisa makanan. Terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Usus besar berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa-sisa makanan. Sisa makanan yang tidak
terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau atau disebut dengan tinja atau feses akan dikeluarkan melalui anus. Selanjutnya ada rektum dan anus. Setelah terbentuk feses, kemudian feses disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan. Nah, rektum ini merupakan penyimpanan sementara dari feses. Rektum letaknya berada di bagian akhir usus besar yang paling dekat dengan anus. Sedangkan anus merupakan saluran pembuangan zat sisa pencernaan yang terdiri dari sfinkter anus dengan otot polos di dalam dan otot lurik di luar. Nah, sekarang organ pencernaan tambahan. Ada hati yang berperan dalam detoksifikasi, menjaga keseimbangan kadar glukosa darah, dan menghasilkan getah empedu. Yang kedua ada pankreas, kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin yang berfungsi untuk mengatur proses perubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Yang ketiga ada kantung empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak agar mudah diserap oleh tubuh. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah mudeng semua ya? Sekarang Ibu akan bertanya. Tadi kan kita sudah mempelajarinya. Ada yang masih ingat organ pencernaan pada manusia itu apa saja? Ada yang bisa menjawab? Mbak Tiur mau menjawab? Iya Bu, dari izin menjawab ya Bu. Tadi kalau dari saya sendiri yang saya dengar, tadi ada lambung, ada mulut, ada kerongkongan. Mungkin teman-teman yang lain ada bisa membantu. Mungkin kalau dari saya itu aja Bu yang saya tahu. Iya benar sekali. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Mbak Tiur? Ya, Mbak Jian, silahkan. Tadi Tiur menyebutkan mulut, kerongkongan, sama lambung. Terus ada juga usus halus, terus ada usus besar, rektum, dan anus. Ya, benar sekali jawaban dari Mbak Tiur dan Mbak Jian ya. Nah, selanjutnya ada yang masih ingat enzim yang ada dalam sistem pencernaan itu apa saja dan fungsinya apa? Saya Bu, di mulut ada enzim amilase. Itu mengubah pati menjadi glukosa. Ya enggak Bu? Ya, benar sekali. Ada yang ingin menambahkan lagi enzim apa saja? Tadi di dalam lambung terdapat enzim apa saja? Mbak Harumi mau menambahkan? Enzim pepsin iya nggak Bu? Mengubah protein menjadi pepton. Ya, benar sekali. Apalagi? Itu ada enzim renin itu Bu. Enzim mengubah lemak menjadi asam lemak. Atau apa ya Bu? Enzim renin itu untuk mengumpulkan protein yang terdapat pada susu. Sudah jelas semuanya ya? Ada yang ingin ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya, Mbak Tiur. Itu maksudnya apa Bu? Tadi enzim renin itu untuk mengendapkan protein susu. Itu caranya gimana Bu? Maksudnya gimana? Kurang paham Bu. Terima kasih. Baik Mbak Tiur, tadi kan fungsi dari enzim renin itu untuk mengumpulkan protein yang terdapat pada susu.
enzim renin tersebut akan menggumpalkan susu dan memisahkannya menjadi gumpalan semi padat. Gumpalan susu diperlukan karena susu yang telah masuk ke dalam lambung harus disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini bertujuan agar protein susu nantinya dapat dicerna dengan baik. Begitu Mbak Tiur, bisa dipahami? Baik, Bu. Terima kasih. Karena waktunya masih tersisa sekitar 40 menit, Ibu akan membagikan LKPD tentang penyelidikan pencernaan kimiawi yang terjadi di dalam mulut. Nanti Ibu akan kirimkan melalui WA Group ya. Baik, Bu. Nanti kalian bisa melakukan percobaannya di rumah masing-masing. Kemarin Ibu sudah menginformasikan alat dan bahan yang digunakan apa saja ya. Nanti untuk hasilnya bisa didokumentasikan, bisa di video ataupun dalam bentuk foto. Untuk laporan praktikumnya nanti bisa ditulis tangan, kemudian difoto dalam bentuk PDF. Pada pertemuan berikutnya nanti dikumpulkan ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kelainan atau penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.